Yo 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 guys, masih bersama saya lagi di Dokter Semut Susu. Ya, kali ini kita akan bahas ya yang sudah lama kalian tunggu, minggu pertama di pulau. Oke, Pulau Mutated Jungle Beta itu kesulitannya bintang 6. Hal yang pertama kita lakukan di minggu pertama pulau. Terus nanti kita akan bahas apa aja yang kita akan lakukan. Terus kita lihat event-event apa yang kita lakukan penyerangan. Dan yang keempat ada lihat hadiahnya. Dan yang terakhir itu kita lihat semut-semutnya. Oke, yang pertama itu ketika kalian masuk ke dalam sebuah pulau, kalian akan diajarin atau ditutorin ya cara-caranya. Tapi nggak ada yang lebih spesifik, jadi kita bingung nih mau ngapain duluan. Yang pertama kalian itu lakukan adalah lihat node kalian. Ini yang paling penting. Jadi ketika kalian on, kalian harus aktifkan dulu nodenya. Node berapa kalian yang bisa lakukan tergantung jumlah dari pasukan kalian. Kalau pasukan kalian udah bagus, kemungkinan kalian bisa up node 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau kalian masih yang biasa-biasa aja, biasanya kalian hanya bisa attacking node di level 10 ya, di level 10 mau penjaga, carrier, penembak. Oke, itu yang pertama, node. Jadi setiap kalian on, hal yang paling harus kalian lihat itu adalah ini ya, detail penguasaan dari semut tentara musim, karena dari sini kalian bisa mengupgrade dari reputasi ranking kalian di aliansi. Oke, terus kalian bisa lihat nanti berapa nilai skor kalian dari hadiah musim. Yang paling penting itu adalah node. Nah, saya di peringkat ketiga ya, di aliansi peringkat pertama. Selisihnya sedikit, hanya 70 dari poin yang nomor 1 karena belum ada peperangan. Kemungkinan kita bisa lomba ya. Oke, lanjutkan. Setelah kita mau online lagi, yang paling kedua kalian lakukan adalah serangga atau tawon atau hewan-hewan kecil. Nah, kalian harus attacking ini dulu sampai batas stamina kalian ini habis. Udah sampai ke 20 serangan baru kalian gecko. Tapi di pulau kali ini dia bukan gecko namanya guys, crested lizard. Jadi cicak yang nggak jelas gini lah, hampir kayak dibilang kadal, bukan kayak bunglon juga bukan, warnanya pun nggak jelas ya, terserah lah sama mereka. Nah, ketika sudah gecko atau gecko, tawon dan node, lakukan selanjutnya adalah upgrade bangunan ya, upgrade bangunan. Dimana upgrade bangunan ini yang paling kalian pentingkan itu adalah di peningkatan skill dari ratu yang number 1. Baru kalian mau semut apa dulu nih, mau pakai penembak, pembawa boleh, penembak boleh, penjaga, tergantung role kalian. Terus terowongan pasukan ini wajib ya, karena di amplification dan mitigation itu naik di terowongan pasukan itu harus max. Selanjutnya di pusat aliansi. Nah, kalau saya pribadi, saya mainnya di pusat aliansi dulu nih. Jadi ini harus kita naikkan di pusat aliansi karena kita mau menjadi tebal. Kenapa tebal? Karena nanti di poin ini kita bisa upgrade node ke level selanjutnya guys, gitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat ada jamur evolusi, karena di sini ada meningkatkan serangan. Jadi yang paling penting itu nomor 1 adalah, jadi ada nomor 2 ya, bangunan. Kita cek dulu ratu, baru role player itu ada penembak, buat, sama satu lagi pembawa ya. Nah, habis itu terowongan pasukan. Ini urutannya ya guys, jadi kalian nggak bingung nih update yang mana dulu nih bang, gua bingung update apa. Udah, ini kita kasih tahu. Baru pusat aliansi, ini baru jamur evolusi,
jamur evolusi, jamur evolusi ya. Ini ya, ini kita jamur evolusi. Baru yang terakhir adalah Rally Pro. Ya, ini yang paling penting. Ini dulu. Baru nanti setelah ini udah full, kalian lanjutkan ke pintu masuk, habitat, baru flora. Karena naik 19% dari atribut kalian. Oke. Itu dibarengin dengan amplification ini. Jadi semakin tinggi sarang kalian, semakin gede buff yang diterima atau yang diberikan oleh GM kepada kalian. Setelah bangunan selesai, kita langsung bahas di event-event apa. Jadi biasanya kalau di pulau itu banyak eventnya ya guys. Per minggu itu berbeda-beda. Kemarin ada tupai, sekarang itu sugar glider. Nah, ini harus kalian attack sampai 0/5. Jangan lupa di rally, karena rally itu banyak hadiahnya ya. Itu terus yang keempat itu kita lanjut ya. Ini tadi yang ketiga, attack event ya, attack event event. Baru selanjutnya kita buat yang baru sketchnya. Jadi udah nomor 3. Lanjutkan yang baru itu ada di hadiah ya. Hadiah itu ya semua hampir sama, cuman bedanya di Mutated Jungle Beta itu hadiahnya banyak banget. Yang pertama kali kalian harus lihat itu adalah di toko musim. Nah, toko musim ini beragam guys. Ini sangat beragam ya. Jadi hal yang pertama kalian beli itu, pertama itu yang di sini. Di sini. Kita cek di sini ya. Di akun satu lagi kita cek. Nah, nanti gua akan capture season store apa yang kalian lakukan beli. Yang nomor pertama season store itu kalian beli itu adalah di sini. Atribut 1. Yang kedua kalian beli nanti nomor 2-nya ini. Nanti akan kita bahas di capture selanjutnya ya guys. Nanti saya capture ini. Oke. Selanjutnya itu event hadiah ya. Selanjutnya kita bahas itu event semut ya. Event semut ini hadiah musimnya itu lumayan ya. Dia dapat, kalau misalnya hadiahnya itu sekitar ya hampir sama sih sebenarnya, cuman bedanya di semut. Perhatiin jauh hadiah, kita lihat hadiah skin dan semut musim. Nah, nih kita akan bahas nih semut-semutnya. Semut-semut terbaik di season 5 ya. Semut-semut terbaik yang di level 5 ya masih yang kemarin ini. Nah, dia pakai shooternya masih yang lama, dia pakai ini, dia pakai RW, mimic lower dan CR. Tapi ini gue punya hal yang baru ya dari semut guard season baru ini. Yang pertama kalian harus punya nih Blue Velvet, dia dukungan nomor 2, terus sama Giant Joe ya, Giant Joe. Apa yang dipasangkan? Oke, kita bahas di nomor 5 ya. Di nomor 5 ini kita bahas persemutan. Jadi ada guard yang pertama itu kita bahas di Blue Velvet. Nah, dia kan Blue Velvet itu kan adalah dukungan, berarti dia di mid. Berarti dia di sini BF ya, Blue Velvet. Baru kita bahas lagi yang belakangnya ada Giant Joe. Nah, tapi ingat guys, kalian ketika dapat semut ini, saya belum dapat ya, memang zong banget nih. Kalau kalian dapat semut ini, kalian harus ada punya cangkang ascent-nya satu lagi biar supaya terbuka nih buffnya. Karena buff unlock after ascent itu sekitar 25% ke pasukan semua dari attack, defense. Tapi kalau untuk health-nya itu 10%. Jadi soldier troop health-nya itu sekitar 10% ya. Dia ini untuk PvE, PvP itu kuat ya guys. Apa bang pasangannya yang di depan yang cocok? Oke, yang pertama untuk semut prabayar kita kombinasikan dia dengan Black Knight ya. Untuk yang di depannya itu kita kasih Black Knight.
Jadi Black Knight, Blue Velvet, dan Giant Joe itu adalah susunan yang terbaik di guard PvE atau PvP. Selanjutnya kalau nggak ada BK apa bang? Oke, kita kasih lagi yang terbaik. Kita kasih di Bison N ya, BA, baru BV sama GJ. Nah, kalau kalian punya semut prabayar, kemungkinan para spender itu akan gunakan si Breakbonerin di depan. Jadi dia bisa kombinasi Breakbonerin, Blue Velvet sama GJ. Ini dua asli beton Wika ya guys. Tempat jalan tol itu yang dibangun tuh pakai temboknya, ini tembok semut guard ini. Oke, selanjutnya kita bahas di shooter. Nah, di shooter kali ini kita dapat semut season itu AC atau Azure Crazy yang di nomor belakang ya, AC. Terus kita dapat di Indigo Velvet ya. Indigo Velvet ini di jarak dekat, Indigo Velvet IF ya. Nah, yang di midnya apa bang? Yang di midnya yang paling cocok dari semua semut shooter di ini adalah, yap benar sekali, itu adalah SH. Jadi Indigo Velvet tambah SH tambah Azure Crazy itu pemecah pembawa atau carrier ya. Ini musuh bebuyutannya carrier. Karena di semut-semut ini, contoh kita buatlah di Indigo Velvet. Indigo Velvet skill 2-nya. Dalam pertandingan ketika squad terdapat di depan, dia akan menerima kurang 11% damage deal. Artinya dia mengurangi damage di skill 2-nya. Skill 5-nya dia memberikan 80% peluang untuk memberikan 130% damage ditambah special ends level atau satu semut level di depan atau di belakang atau di tengah damage ke semua musuh to random enemy squad and still 30% skill defense. Jadi dia kuat banget guys untuk di depan. Ditambah lagi skill 8-nya nih. Ketika dia memang pure shooter di ronde kedua 468, dia akan memberikan atau berbagi 53% buff efek di bagian belakang. Udah nih ya, udah si Indigo Velvet ngasih buff ke misalkan pasangan belakangnya itu Azure tadi. Kita lihat dia udah dikasih nih Azure. Lihat damage Azure nih, 80% memberikan damage di semua squad sekitar 220. Wah itu gila kalinya. 310 juga. Jadi skill 5 sama skill 2 nya sangat gila ya guys. Jadi kalau misalnya kalian belum ada AC tapi kalian udah ada IV sama SH, berarti kalian tinggal kombinasikan IV, SH sama SSA. Itu udah hal yang paling bagus guys. Oke, itulah dia. Nah ini SSA, karena skill 2 SSA lihat 250 80% peluang, jadi 80%. Jadi guys ingat aja gini, setiap semut memberikan change atau peluang di atas 50% itu pasti keluar skillnya. Itu aja kuncinya. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh kalian harus udah tahu nih. Terus kita lanjut ke carrier ya. Nanti kalau kalian ada yang mau nanya tinggal tulis di kolom komentar guys. Nah di carrier ini kita punya si Golden Chaser namanya. Golden Chaser itu di awal GC, bukan Golden Clister ya, GCH. Golden Chaser ini dia punya skill di dodge ya. Dodge itu artinya membeku atau diam atau vakum. Nah ini dibuat dodge. Jadi semut-semut dodge ini dia itu gila, bukan racun ya, bukan toxic, dia dodge. Ini cocok untuk melawan guardian karena guardiannya nggak akan keluar nih. Itu Golden Chaser. Terus semut baru dari carrier itu kita terdapat di Rainbow Scarlet ya, RS. Tapi Rainbow Scarlet ini dia di bagian belakang guys.
Jadi yang cocok untuk mereka berdua di bagian tengahnya itu apa ya? Nah, ini kita coba. Saya lebih prepare kalau misalnya Golden Tracer itu dikombinasikan dengan Memek Clover ya. Ya, ini paling bagus ini untuk dukungan selain Carpenter Ants. Karena Carpenter Ants itu dia milih-milih semutnya. Nih. Dia dukungan juga, cuman milih-milih. Makanya pada saat carrier yang paling bagus untuk dikasih support itu adalah Memek Clover. Dengan depannya Rainbow Wing kalau kalian punya, baru Memek Clover, baru shooter pembawa belakangnya itu kalian kombinasikan dengan CR Cremotetus Rimosus ya. Gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian punya GCH itu tadi Mimic Clover, GCH nggak ada MC, pakai Carpenter Ants juga bisa guys, tapi kurang. Terus kalau nggak punya ini semua, kalian pakai susunan carrier. Itu yang pertama adalah si RW, MC atau Mimic Clover, sama satu lagi CR atau RW, Carpenter Ants, dan CR. Ini bagus ya guys. Nah, inilah beberapa hadiah dan poin yang akan kita bahas dalam minggu ini guys. Jadi saya minta tolong kepada kalian, tolong support. Kita akan bahas tuntas habis apa-apa aja yang harus kita bahas dari dunia persemutan ini. Karena mudah-mudahan kita selalu update informasi dan update segalanya ya guys, tentang pembaruan-pembaruan semut. Oke, terima kasih guys.